calon presidennya siapa sih ngerti dadi menurut mereka? Ya. Tanggal 14. Tanggal 14. Iya. Ora dadi ki nyetel Karangkoten ki dina. Iya. Rebo Paing. Iya. Rebo Pitu Paing Sanga. Pitu Sanga. Iya, betul. Ora ki Rebo Pitu Paingnya Sanga. Kowe yo ngono kena pira? 16 dah kowe. 16. Lah 16. Kowe 16 ya. Ya perhitungannya 16 ya. Ya. Hana caraka data sawala pada jayanya ma. Kowe 16. 16. Ya kowe sapa sing repen? Ma berarti Ma. Mahfud MD. Wah, gue karo Ganjar. Wah. Karang kuwi Ya iya bener gue. nyata orane. Allah. Sekarang Pak Ganjar mundur dari sini aja. Ngapa teman? Begini. Merasakan mau petani. Kalau kena ya tahu. Mundur mriki. Kok kono ke tengah, yuk. Ayo, bener pernah. Tapi apa sekarang kan pupuk tadinya 1 hektar kan 1 ton. Nah, dikurangi 20%. Nah, akhirnya kan kesulitan petani. Harusnya kan penuh seperti Bapak menjabat gubernur. Penuh. Sekarang selama Bapak gak menjabat kan jadi kurang, Pak. Lah ya, makanya kemarin kita udah teriakkan itu. Kalau kemudian subsidinya dikurangi, yo tekan kapan Rabu yo. Gitu. Makanya ya tugasnya memang harus dipenuhi. Kalau dipenuhi semua kan bisa. Kalau bisa nanti produksinya bagus. Kalau produksinya bagus, suplainya banyak. Ya wis kok ditambahi. Nggih. Ya. Ya wis tos. Ya. Saya pikir tiba-tiba Pak, saya nggih loh. Nah, ini pemimpin merakyat iki. Pak Ganjar memang top. Semoga guys ya, kita melihat bagaimana kedekatan Pak Ganjar dengan para petani ini ya, benar-benar jiwa yang merakyat ya. Ya, walaupun mungkin di luar sana orang nyinyir ya, wah itu mah pencitraan ya, itu mah gimmick ya. Ya, siapa bilang ya bahwa dalam politik itu tidak ada yang pencitraan. Semuanya penuh dengan pencitraan. Hanya saja pencitraan dalam tahap-tahap yang normal ya. Pencitraan untuk mengambil atau merebut hati rakyat ya, itu bukan merupakan sesuatu yang salah ya. Yang penting tidak melanggar aturan ya. Dan Pak Ganjar ini ya bukan baru sekarang-sekarang, tetapi dari beliau menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah ya, ini sudah merupakan kebiasaan dari Pak Ganjar selalu berinteraksi dengan rakyat kecil ya, dengan para petani ya, nelayan, ibu-ibu di pasar ya, warga atau orang-orang di perkampungan ya. Siapa saja dia bisa menyesuaikan gaya komunikasinya ya. Misalnya dengan pejabat, dengan pebisnis, dengan rakyat kecil, dia bisa menyesuaikan guys ya. Ini pemimpin yang hebat, pemimpin yang mampu beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi ya. Dan pemimpin seperti ini yang merakyat ya, yang dekat dengan rakyat, bisa bercanda dengan rakyat, inilah yang seharusnya kita dukung. Sudah memasuki 2 periode Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Dengan kerja keras dan kebiasaannya dekat dengan rakyat melalui cara belusukan, kebiasaan itu juga sudah terlihat oleh calon Presiden Mas Ganjar. Mas Ganjar sangat aktif melakukan belusukan-belusukan ke masyarakat, dan belusukan itu dilakukan bukan tanpa alasan. Mendengarkan keluhan langsung dari rakyat yang membutuhkan sangat membantu Mas Ganjar dalam membentuk program yang bermanfaat. Selain itu, belusukan juga diperlukan kondisi fisik yang sangat sehat. Mas Ganjar dan Buatiko sendiri memang sudah rutin untuk berolahraga.
Hal ini ditunjukkan pada Minggu pagi 14 Januari 2024 dengan acara Penguin Sliweran. Kegiatan itu bertujuan sebagai acuan bahwa Mas Ganjar sudah sangat siap bekerja keras untuk rakyat dan akan terus melakukan belusukan untuk memperhatikan rakyat secara langsung. Pak Ndul, ada omon-omon petani itu siang ke sawah, ke ladang, malamnya ke disko. Gimana Pak? Bagus itu Mas. Mari kita memasyarakatkan ijik-ijik dan mengijik-ijikan masyarakat. Pertanyaannya, apa bisa, apa mampu? Rata-rata petani kita itu hanya punya lahan 0,3 hektar Mas. Kalau di Thailand itu 3 hektar, kalau di Filipina itu 2 hektar. Tapi bisa sih Mas dipaksakan, habis panen kita ijik-ijik 2-3 kali, habis itu kita resign jadi petani. Ya, kok bisa gitu Pak? Lah, biaya untuk nanam selanjutnya, biaya pupuk, pestisida, perawatan, belum lagi kalau nanti gagal panen. Mas, pertanian kita itu mayoritas mindsetnya bukan industrial, tapi mindsetnya membiayai hidup. Mimpi boleh, tapi tidur dulu. Pak, kenapa kami para petani selalu susah mendapatkan pupuk bersubsidi? Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali kemarin saya temukan saat saya berkeliling di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, ya, di Indonesia Barat, ini banyak sekali. Ada 3 hal yang mesti kita selesaikan. Yang pertama adalah data petani. Kenapa data petani ini menjadi penting? Karena kita akan tahu di mana petaninya, berapa luas tanahnya, dan tentu saja berapa kebutuhan masing-masing dari petani itu. Yang kedua tentu kita bikin pabrik pupuk, sehingga kebutuhan bisa dipenuhi, dan tentu saja anggaran yang dialokasikan untuk subsidinya jangan dikurangi, karena ini akan mengganggu produktivitas. Dan tentu saja kalau data sudah bagus, alokasi sudah bagus, maka harus tepat sasaran. Dan ini yang mesti kita lakukan agar para petani mendapatkan kecukupan. Tapi ada yang penting juga kok, kita mesti mendidik para anak-anak petani, mereka bisa mendapatkan sekolah secara formal yang baik, mereka juga akan belajar dari orang tuanya dan dikembangkan dengan lebih modern, dan tentu didampingi oleh para penyuluh yang hebat. Dan penyuluh ini juga mesti kita siapkan. Maka 6 tepat pupuk, antara lain tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, ya, dan tepat tempat termasuk harganya, ini mesti betul-betul clear, sehingga petani akan mendapatkan itu. Dah, tak beresin nanti biar sat-sat untuk ini. Salam 3 jari. Oke guys ya, kita bisa mendengarkan jawaban langsung dari Pak Ganjar ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal problem atau permasalahan pupuk subsidi ini ya. Dan tadi sudah beliau jelaskan apa langkah-langkah yang harus diperbaiki atau yang harus dilakukan ya, agar pupuk subsidi ini bisa menyebar secara merata ke petani-petani di seluruh Indonesia guys ya. Dan mendengarkan jawaban seperti ini ya, tampaknya Pak Ganjar ini seorang pemimpin yang mampu menganalisis dan tahu bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini pemimpin yang kita butuhkan ya. Artinya dia langsung memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang tahu strategi dan langkah-langkahnya ya. Bukan pemimpin yang hanya beretorika ya, menjelaskan hal-hal yang masih ambigu ya, masih mengambang ya. Ya karena dia tidak mengerti betul, dia tidak memahami dengan benar. Kenapa Pak Ganjar bisa seperti ini? Ya karena beliau punya kebiasaan interaksi langsung dengan para petani ya, dengan para nelayan, dengan orang-orang atau rakyat lapisan paling bawah, sehingga dia mengerti atau mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan, salah satunya adalah pupuk bersubsidi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Mahrus siap mendukung dan memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, dan siap mengajak
masyarakat, teman-teman dan sanak famili untuk mendukung dan memenangkan Bapak Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslimat NU Bekasi mendukung penuh Bapak Ganjar dan Mahfud MD untuk menjadi Presiden tahun 2024. Menang, menang, menang! Saya ingin membacakan sesuatu. Hari ini kita akan menuju pemilu 2024. Makanya hari ini kami bicara soal meneladani etika demokrasi Gus Dur. Saya ingin membacakan sesuatu. Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah hukum sudah tegak, seolah-olah sistem demokrasi berlaku, seolah-olah tindakan penguasa konstitusional, seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya. Semua lalu menerimanya sebagai wajar, hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem seolah-olah normal ini demi keselamatan dirinya. Ini bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Gus Dur tahun 2023. Enggak, Gus Durnya sudah enggak ada. Ini diucapkan oleh Gus Dur pada tahun 90-an dalam tulisan sekali lagi tentang Forum Demokrasi. Kalau saya menghilangkan tanda Gus Dur di situ dan menghilangkan judul sekali lagi tentang Forum Demokrasi dan saya tempel tulisan ini di dinding-dinding hari ini, saya percaya akan banyak masyarakat Indonesia yang percaya tulisan itu dibuat untuk membicarakan situasi kita hari ini. Tapi tulisan tersebut tidak dibuat tahun 2023, yang sayangnya atau ironisnya tulisan tersebut tetap berlaku hingga hari ini. Saya pengen ngomong masalah band viral yang konser di Bali tahu-tahu batal secara sepihak oleh bandnya sendiri karena diterakin Prabowo. Disclaimer, ini bukan konten masalah politik, tapi ini adalah saya mengomentari masalah fenomena ya, fenomena, jadi tidak ada unsur politik. Oke. Konon katanya sang vokalis band itu merasa percaya diri bahwa dia konser di Bali pasti penontonnya semuanya adalah pro salah satu capres. Tapi ketika diteriakin lawan capresnya, dia merasa tersinggung, habis itu kayak mutungi. Kalau bahasa Bali itu ngambul, bersusah hati, langsung menghentikan konsernya. Dan katanya mau konser lagi nanti tanggal 20 Januari di kawasan Renon Denpasar. Oke, ini adalah preface-nya atau awal kata pengantarnya ya. Oke, saya ingin bercerita sedikit masalah penguasa partai di Bali. Karena saya tinggal dari 2009, jadi saya tahu bagaimana penguasa Bali ya yang menguasai partai-partainya. Ketika Pilpres pertama Pak Jokowi itu penguasa partainya waktu itu biasanya umbul-umbul ya. Baliho-baliho itu yang tampil di seluruh Bali itu rata-rata pasti dominan dari PDI. Kemudian Golkar, Demokrat, ya. Kemudian Hanura, Gerindra, 5 partai ini yang sekiranya menguasai di Bali. Nah, pada saat pada saat Pilpres 2014 tentu bendera-bendera partai ya yang menguasai adalah pendukung pada saat itu adalah Pak Jokowi jadi presiden. Wah, maaf ya, pendukung Prabowo itu tidak ada ya, sedikit ya. Jadi kalau saya jalan-jalan itu semuanya gambar Pak Jokowi sama Jika tuh gede-gede. Luar biasa sekali. Nah, pemandangan yang kedua tahun 2019 juga sama. Pak Jokowi sama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di mana-mana menguasai jalanan Bali.
Nah, yang berbeda malah tahun 2023 ini. Tahun 2023 ini, Pilpres 2024 ini malah unik. Kenapa? Anda pasti tahu sendiri, karena pendukung partai-partainya adalah 5 besar di Bali itu mayoritas merapat ke koalisi Sigemoy itu. Akhirnya apa? Sekarang fenomena gambar pemandangan itu di Bali itu beda. 2014, 2019 itu saya sendiri melihat pemandangan Pak Jokowi, ya Pilpres Pak Jokowi itu semuanya hampir menguasai Bali. Makanya jangan kaget kalau 90%, kurang lebih sampai 95% itu suara bulat mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang berbeda. Saya jalan kemana-mana, keliling ke Bali, kemana-mana. Sepertinya ini 50-50 ya. Jadi presiden nomor 3 sama nomor 2 ini sepertinya 50-50 ya. Bahkan maaf kata, ini nomor 2 itu malah lebih banyak, lebih gede, lebih waduh segede gaban, luar biasa sekali. Justru yang nomor 1 itu sedikit, karena pas nomor 1 kan didukung oleh partai Si Hijau ya. Si Hijau itu adalah partai minoritas di Bali, dan rata-rata partai-partai gedenya itu kan rata-rata ya, selain PDI itu kan mendukung Sigemoy itu. Makanya itu gila sekali. Itu sekarang balihonya gede-gede. Bahkan kalau saya lihat setiap ruas jalan itu sepertinya ini seperti 2:3. 2 itu nomor untuk capres nomor 3 dan 3 bagian untuk capres nomor 2. Jadi pemandangan itu memang berbeda sekali dengan 2014, 2019 ya. Saya tidak membela capres mana, tapi itu adalah pemandangan yang saya lihat nyata, fakta dan data. Saya kemana-mana gambar capres yang nomor 2 itu gede-gede sekali ya. Kadang-kala malah, maaf ya, kadang-kala capres-capres yang nomor 3 itu malah lebih gedean calegnya daripada, jadi calegnya itu segede gini tapi capresnya segede gini. Itu perbandingannya pada saat baliho itu dipasang. Tapi kalau capres yang nomor 2 itu cuma capresnya doang segede ini. Jadi calegnya itu rata-rata malah ngalah sekecil ini. Itu berbeda sekali, saya juga tidak tahu ya. Jadi ini adalah fakta yang ada di lapangan di Bali saat ini, yaitu Pilpres 2024. Semuanya pemilihan ada di tangan Anda. Anda yang memilih dan Anda yang punya hak suara. Anda memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah ada hak Anda. Tapi saya menyuarakan bagaimana mengamati kondisi saat ini di Bali. Itu aja. Terima kasih. Oke guys ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak ini bahwa situasi di Bali saat ini berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya tahun Pilpres tahun 2014, 2019 ya, itu di jalanan dikuasai oleh Pak Jokowi ya. Sekarang 50-50 ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Ya ini kenapa bisa seperti ini? Ya karena yang mendukung Pak Prabowo adalah Pak Jokowi ya. Dan ini jelas masih banyak juga masyarakat Bali yang mengikuti arahan dari Pak Jokowi ya. Sedangkan yang memilih Pak Ganjar ya, ini karena bisa jadi basis dari PDIP ya. Semalam saya tengah menonton YouTube, tiba-tiba terkeluar live debat Presiden Indonesia. Saya pun buka debat Presiden Indonesia pusingan ketiga. Saya tak pernah menonton pusingan pertama dan pusingan kedua sebelum ini. Jadi saya menontonnya sehingga habis kerana menarik tuan-tuan. Ada 3 calon ya, iaitu Bapak Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, yang kemudian Anies Baswedan. Jadi kedua-dua calon ini, iaitu Bapak Prabowo dengan Anies Baswedan ini saya familiar. Tapi saya tak familiar dengan Ganjar Pranowo dan tak pernah mendengar ucapan-ucapan beliau. Semalam kali pertama saya mendengar hujah beliau, Ganjar Pranowo. Penilaian saya, dalam ketiga orang ni, saya rasa hanya 2 orang saja yang menonjol dalam debat semalam, iaitu Bapak Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Kerana dari segi hujahan mereka itu nampak lebih mantap.
Dan Prabowo nampaknya dia begitu nampak emosi dia agak macam terganggu. Dan kerana dia dikritik, kerana dia adalah sekarang ni Menteri Pertahanan, dan banyak isu-isu pertahanan yang dijadikan peluru oleh saingannya untuk menyerang beliau, dan beliau tak dapat menjawab dengan baik. Dan mereka berdua ni menjadikan bapa Prabowo sebagai sasaran mereka kerana dia memegang jawatan menteri. Tetapi yang menarik perhatian saya dalam kedua-dua orang ini, saya rasa apabila hujahan itu masuk kepada isu ASEAN, apabila Bapak Ganjar mengatakan bahawa Indonesia harus ke depan menjadi satu kuasa besar di Asia Tenggara, tetapi Bapak Ganjar tidak menyebut kata ASEAN, ini disinggung oleh Pak Anies kerana Anies kata kuncinya adalah ASEAN untuk menghadapi China. Kemudian dibalas oleh Bapak Ganjar bahawa dia kata ASEAN lambat, dia kata banyak kekangan dalam ASEAN, tak banyak benda yang kita boleh lakukan dalam ASEAN. Sebab itu kita harus menjadi satu negara yang kuat, kuasa besar. Dan saya rasa ini boleh relate apabila banyak isu-isu seperti pelarian Rohingya yang disebabkan oleh Myanmar, anggota ASEAN, ASEAN tak dapat melakukan apa-apa kerana diikat dengan prinsip non-interference yang ada dalam ASEAN. Sedangkan negara itu seperti Myanmar, dia mendatangkan masalah, dia menzalimi rakyat dia sendiri, dan masalah itu dihantar kepada negara-negara lain. Puncanya itu daripada Myanmar. Tapi kerana kita telah menjadi anggota ASEAN, kita terikat dengan undang-undang ASEAN, kita tidak dapat melakukan apa-apa kerana prinsip non-interference itu. Ini pernah disinggung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam persidangan ASEAN. Jadi maksud Bapak Ganjar ingin Indonesia ke depan. Maksudnya Indonesia menjadi satu kuasa besar, dan saya rasa tertarik. Saya rasa dalam pemilihan ini dua orang calon ini saja yang selayaknya lah difikirkan untuk dipilih untuk menjadi Presiden Indonesia. Selepas itu saya tengok bila Bapak Prabowo dalam berhadapan dengan wartawan sedang tak mau jawab soalan wartawan, sedangkan kedua calon sebelum ni menjawab. Mereka berhadapan dengan wartawan tanya, mereka jawab. Sama ni Pak Anies pun sama, wartawan tanya dia jawab. Datang Pak Prabowo, dia baca saja, lepas tu wartawan nak tanya, sudahlah, tak payah tanyalah ini semua, kan? Jadi nampak tak capable lah. Jadi saya rasa ini pandangan saya ya. Sebab saya menonton debat itu sehingga habis, kemudian diikuti dengan ulasan-ulasan oleh Mata Najwa dan juga rakan-rakannya. So saya rasa menarik, dan saya rasa dalam ketiga-tiga ini hanya ada dua saja pilihan orang Indonesia, iaitu sama ada Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan. Oke guys ya, keren dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh abang dari Malaysia ini ya. Ternyata beberapa orang dari Malaysia ya, bukan hanya video ini, tetapi ada beberapa video yang lain yang pernah saya reaksi sebelumnya. Mereka sangat tertarik ya dengan situasi politik yang ada di Indonesia guys ya, apalagi menjelang pemilihan presiden. Mereka ikuti juga ya, mereka mempelajari siapa itu Pak Prabowo ya, siapa itu Pak Anies, siapa itu Pak Ganjar, termasuk dengan debat capres mereka pun ikut menyaksikan ya. Nah kalau Pak Prabowo bagi orang-orang di Malaysia ya, mungkin itu sudah familiar di telinga mereka ya, karena mereka tahu Pak Prabowo ini sebelumnya pernah menjadi Danjen Kopassus ya, lalu kemudian juga pernah bersaing dengan Pak Jokowi dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jadi nama Pak Prabowo ini sudah cukup dikenal oleh orang-orang di Malaysia ya. Nah yang mungkin agak asing di telinga mereka ya, Pak Ganjar Pranowo ya. Kalau Pak Anies, karena beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ya, orang-orang di Malaysia masih mengenal ya, karena sebagai Gubernur Metropolitan guys ya. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo ini mereka agak jarang mendengarkan nama itu ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh abang ini ya, dia ketika menyaksikan debat ya, dia bisa menjatuhkan pilihan bahwa yang layak untuk menjadi pemimpin Indonesia itu menurut dia adalah Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Hanya saja karena beliau ini adalah orang Malaysia, jadi kita memaklumi saja guys ya. Seandainya beliau tahu ya bahwa memang betul ada capres yang pintar sekali dalam berretorika, pintar sekali dalam berkata-kata, namun
untuk pelaksanaan teknis, prakteknya ya, itu belum tentu sesuai kata-katanya ya. Oke guys ya, menarik sekali ya semua video-video yang tadi sudah kita reaksi ya. Nah ini kan sebentar lagi tinggal menghitung hari ya, mendekati pemilihan Presiden Republik Indonesia ya. Semoga rakyat Indonesia dapat menentukan sosok atau figur yang tepat untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita.